Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Lintas Kita. Hari ini saya akan memulai dengan mengatakan satu hal yang sangat penting, bahwa situasi saat ini sedang sangat tidak pasti. Dan bukan hanya tidak pasti, ada deception yang sedang bermain. Artinya, ada unsur penyesatan yang sedang terjadi. Dan ketika deception sudah masuk ke dalam permainan, maka setiap pernyataan, setiap sinyal tidak bisa lagi kita terima begitu saja dan kita percayai. Sekarang saya akan menjelaskan apa sebenarnya yang sedang berkembang. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Amerika Serikat untuk sementara menunda keputusan attack terhadap Iran. Keputusan itu untuk saat ini abandoned. Bahkan pesan ini juga sudah disampaikan kepada Iran bahwa Amerika untuk sementara tidak berniat melakukan serangan. Akan tetapi, saya ingin kita berhenti sejenak di sini. Karena ceritanya tidak sesederhana itu. Begitu kabar ini muncul, kita melihat sesuatu yang sangat jelas. Pihak tertentu langsung panik. Panik, dan pada saat yang sama memberikan tekanan besar. Tekanan langsung ke Trump agar tetap melakukan serangan. Dan contoh yang paling nyata dari tekanan ini adalah Lindsey Graham. Dia secara terbuka mengeluarkan pernyataan, bahkan bisa dibilang ancaman, kepada dunia Arab. Dia mengatakan bahwa so-called Arab allies yang mencoba meyakinkan Washington bahwa dengan tidak menyerang Iran adalah sebuah masalah besar. Dan dia menambahkan bahwa Amerika bisa saja meninjau ulang aliansi masa depan dengan negara-negara tersebut. Ini bukan sekedar pernyataan, ini adalah sinyal. Ini adalah pesan politik yang jelas. Kalau kalian tidak mengikuti agenda kami, maka kalian akan ditekan. Dan disinilah poin utama saya. Lobi Israel memang bekerja seperti itu. Mereka selalu menempatkan kepentingan mereka di atas kepentingan Amerika. Dan terus mendorong Amerika Serikat agar masuk ke dalam perang. Serangan terhadap Iran bukan kepentingan Amerika, tetapi adalah kepentingan lobi tersebut. Sekarang Trump berada di bawah tekanan dari dua arah. Satu, dari sisi tekanan dari basis MAGA yang mengatakan America first, jangan menyeret Iran ke perang baru. Karena itu, kita melihat figur seperti Tucker Carlson yang secara terbuka mengatakan, jangan bombardir Iran, jangan melakukan serangan, konsekuensinya akan sangat serius. Di sisi lain, ada tekanan keras dari lobi yang menginginkan Iran diserang. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa Trump menunda serangan ini setelah menerima intelligence assessment. Penilaian intelijen itu menyimpulkan bahwa jika terjadi large-scale military strike terhadap Iran, maka konsekuensinya bisa sangat berat. Bisa memicu perang regional. Jalur energi bisa terganggu. Basis militer Amerika bisa menjadi target. Dan secara keseluruhan, biayanya bisa jauh lebih besar daripada keuntungannya. Namun yang perlu ditekankan adalah satu hal. Iran tidak percaya. Iran tidak menerima begitu saja pernyataan bahwa serangan ditunda. Iran memiliki pengalaman sebelumnya, di mana mereka merasa telah dikelabui. Karena itu, Iran saat ini berada dalam status high alert. Bahkan laporan menyebutkan bahwa Iran telah mengerahkan hypersonic missiles. Dan Iran secara terbuka mengatakan, kami akan menyerang target-target Israel. Mereka juga mengklaim bahwa misil ini tidak bisa diintercept. Saya ingin menjelaskan di sini, ketika sebuah negara mengatakan bahwa senjatanya tidak bisa diintercept, itu bukan hanya klaim teknik semata. Itu adalah pesan deterrence, bahwa harga dari sebuah serangan akan sangat mahal. Dan bahasa Iran kali ini sangat tegas. Mereka mengatakan bahwa kali ini mereka tidak akan bermain round-round. Artinya bukan respon simbolik, tapi respon yang langsung dan menentukan. Ada sebagian pihak yang berargumen bahwa pada konfrontasi sebelumnya, ketika Iran sudah berada di posisi unggul dan Israel mulai tertekan, Iran seharusnya tidak berhenti. Bahkan ada yang mengatakan, kalau waktu itu Iran meluncurkan 200 hingga 400 misil tambahan, semuanya sudah selesai. Tapi saya sudah mengatakan sebelumnya,
Dan saya ulangi sekarang, Israel bisa saja melakukan nuclear attack terhadap Iran. Itulah sebabnya Iran harus berhenti. Dalam konflik tertentu, bahkan ketika Anda sedang unggul, Anda tetap harus menahan diri, karena eskalasi bisa menjadi sangat berbahaya. Karena itu, sekarang Iran tidak mempercayai siapapun, dan itulah sebabnya muncul laporan bahwa Iran juga telah menyiapkan Intercontinental Ballistic Missiles. Secara resmi, Iran dikatakan tidak memiliki ICBM. Tetapi secara tidak resmi, klaimnya adalah Iran memiliki kemampuan untuk menyerang target global. Dan saya ingin jujur, ketika perang ini terjadi, maka ini akan menjadi perang yang sangat mahal. Selama 25 tahun terakhir, Amerika telah menyerang banyak negara muslim, tetapi tidak dengan Iran. Mengapa? Karena para presiden Amerika tahu bahwa menyerang Iran berarti membuka pintu perang regional besar. Dan saat itu, Iran belum sekuat sekarang. Hari ini, Iran jauh lebih kuat. Jadi, kalau dulu biayanya tinggi, hari ini biayanya bisa berkali-kali lipat lebih tinggi. Respon regional juga sangat penting. Turki telah mengerahkan pasukan tambahan ke perbatasan Iran. Alasannya jelas, pengungsi. Jika perang pecah, gelombang pengungsi akan datang. Pertama ke Turki, lalu ke Eropa. Persis seperti yang terjadi di Suriah. Irak juga telah menyatakan secara jelas bahwa mereka tidak mengizinkan airspace mereka digunakan untuk menyerang Iran. Ini bukan sekedar pernyataan, ini adalah sinyal politik regional. Yaman juga tidak bisa diabaikan. Ansarullah dengan jelas mengatakan bahwa jika ada basis Israel di Somaliland, maka itu akan menjadi target. Ini berarti konflik bisa meluas ke teater yang lain. Saya juga ingin mengatakan, apa yang terjadi di Laut Merah adalah presiden besar. Apa yang dilakukan Yaman terhadap kepentingan Amerika tidak memiliki banyak presiden pasca Perang Dunia Kedua. Sekarang kita masuk ke dimensi global. Putin mengatakan, we should build a multipolar world order. Dan jelas bahwa Rusia dan Cina adalah pilar utama dari dunia multipolar ini, bersama Iran, Korea Utara, Venezuela, dan yang lainnya. Amerika ingin menghentikan proses ini, tapi menurut saya mereka tidak akan berhasil. Ada laporan lain yang mengatakan bahwa personel militer Amerika yang sebelumnya diminta meninggalkan beberapa basis, kini diminta kembali, dengan alasan tidak ada serangan. Pemerintah regional yang dekat dengan Teheran juga menyampaikan bahwa Trump telah menunda serangan. Namun saya ulangi, media Israel mengatakan hal yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa serangan tidak dibatalkan. Hanya waktunya saja yang diubah, dan karena itu Iran tetap tidak percaya. Sementara itu, Amerika meningkatkan sanctions terhadap Iran, termasuk membatasi akses ke global banking system. Saya katakan dengan jelas, sanksi adalah bagian dari perang. Ini adalah economic warfare. Strateginya jelas, lemahkan ekonomi Iran, tekan mata uangnya, ciptakan tekanan internal, dan pada saat yang sama, pertahankan military pressure terus-menerus. IRGC telah mengatakan, we are ready at the highest possible level. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mempercayai narasi penundaan ini. Iran juga mengatakan bahwa hypersonic missiles mereka telah terkunci pada target Israel. 8 target utama, termasuk pangkalan udara dan situs militer paling kritis. Apakah ada bantuan teknis dari Cina dan Rusia? Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang jelas, yang dikirim bukanlah tomat. Teman-teman, ini bukan lagi isu Timur Tengah saja. Ukraina, Iran, Taiwan, ini semua adalah flashpoint. Jika tidak dikendalikan, dunia bisa perlahan bergerak menuju konflik yang besar. Saat ini ketidakpastian sedang sangat tinggi. Iran dalam keadaan siaga penuh. Unsur deception sangat kuat. Sekarang tinggal kita lihat, apakah Trump akan mengambil keputusan yang bijak atau tidak. Secara jujur, harapan itu terlihat kecil. Sekarang silakan sampaikan pendapat kalian. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semua informasi yang saya sampaikan berasal dari sumber-sumber otentik di internet.
Untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang dunia internasional, silahkan subscribe channel kami, Lintas Kita. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komen.